Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dilindungi selalu, diberikan kesehatan. Kita diberikan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Ulangan 15 ayat 12 hingga 18. Firman Tuhan, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberikan bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik kepadanya keadaannya kepadamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindih telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon maaf agak ada keterlambatan. Kebetulan kita harus berjalan 2 kali 240 km antara Pekanbaru dengan Dumai, mengantarkan saudara kita yang telah berpulang kembali kepada Tuhannya, yaitu saudara kita Nelly Buru Butar-Butar. Kita turut berduka, kita kehilangan hamba Tuhan dari HKI saat ini. Kita sangat berduka. Semoga kita diberikan ketabahan dan juga seluruh keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan. Dan kali ini kita kehilangan seseorang yang sangat Tuhan hargai dalam kehidupan kita, yaitu hambanya. Seorang pengkhotbah dalam sebuah gereja dengan penuh semangat dia berkhotbah. Bila kita mau jadi lebih baik, kita harus bangun dari tidur dan berjalan. Lalu jemaatnya menjawab, amin. Kita harus bangun dari tidur kita. Kita harus bangun. Tidak boleh bermalas-malasan, harus bangun dan berjalan. Lalu pengkhotbah melanjutkan khotbahnya. Dia bilang, bila kita mau menjadi lebih baik, maka kita tidak cukup lagi berjalan. Kita harus menyingkirkan penghalang-penghalang dan berlarilah. Semua jemaat menjawab, wow, amin. Berarti kehidupan ini tidak boleh berjalan begitu saja. Kita harus berlari. Dengan demikian pendetanya kembali melanjutkan. Bila kita ingin menjadi lebih baik, kita tidak cukup hanya berlari. Kita harus memasang sayap dan terbang. Lalu jemaat menjawab, amin, kita harus terbang. Suara pendeta semakin menggelegar. Ya betul.
Bila kita mau terbang tinggi, itu memerlukan biaya. Lalu jawab jemaat. Tahu Bapak Ibu jemaatnya jawabnya apa? Amin. Tidak perlu harus terbang. Karena uang kita tidak ada. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, mengapa ketika kita berbicara opini untuk lebih baik, mengenai hal-hal yang di dunia, semua orang pasti mendukung. Tetapi bila kita berbicara tentang biaya, tidak usahlah kita harus terbang. Kebetulan khotbah ini diperhadapkan kepada 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Selamat merdeka. Sebenarnya agak menyindir sedikit khotbahnya. Suara pendeta yang sangat menggelegar. Tetapi ada yang diminta secara halus. Bahwa semua ungkapan di mulut orang percaya tentang iman yang pada kenyataannya tidak selalu bisa dinyatakan dengan perbuatan. Jika berbicara soal misi, kita bisa menggelegar. Wow, cukup luar biasa. Tetapi jika kita berbicara soal harga dan nilai yang harus kita bayar untuk mendapatkan sesuatu itu, bisa lain topiknya. Tujuan kita bagaimana supaya kita hidup. Maka hindarkan apa yang namanya dengan kemalasan. Apa yang namanya dengan perbudakan. Lalu pada endingnya hidup kita pasti berubah. Ngapain? Tentunya orang punya alasan supaya cari duit lah. Yang ujung-ujungnya cari duit. Di mana manusia bukan malah terbebaskan dari ikatan dunia ini, bukan terbebaskan dari ikatan dosa dan juga ikatan iblis. Karena hatinya terikat supaya lebih lagi dan lebih lagi. Minggu ini kita memasuki ibadah ke-10 setelah Trinitatis dengan tema kemerdekaan. Dimerdekakan dari perbudakan. Sangat erat kaitannya dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Di mana tema kemerdekaan RI yang ke-75 adalah Indonesia Maju. Indonesia Maju ini dilaksanakan dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa, pembangunan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Intinya adalah Indonesia hendak memerdekakan dirinya dari ketidakmajuan selama ini menuju Indonesia Maju. Indonesia Maju berarti kita merdeka dari hal-hal yang membuat kita tidak maju selama ini. Kemerdekaan itu membuat kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Dalam teks yang kita baca dalam khotbah minggu ini, kita akan diperhadapkan dengan kemerdekaan dari budak, kemerdekaan budak Ibrani. Kemerdekaan budak Ibrani ini pastilah berbeda dengan kemerdekaan RI yang kita alami. Latar belakang sejarah kedua bangsa ini pun berbeda bentuk dan waktunya, walaupun isinya sama, yaitu pembebasan. Israel dijadikan budak di rumah orang, sementara Indonesia dijadikan budak di rumah sendiri. Israel dijadikan budak di negara lain, tetapi Indonesia menjadi budak, menjadi hamba di rumah sendiri. Coba kita bayangkan. Jika setiap kita ditanya mengapa menjadi hamba atau menjadi budak atau hamba, apa latar belakangnya, maka 99% jawaban yang kita dapat adalah demi menyambung hidup. Apalagi orang Batak mana mau jadi pembantu. Mana ada istilahnya orang Batak mau jadi budak. Jauh panggang dari api. Sepertinya pantang bagi orang Batak yang namanya budak atau perhambaan.
Tak seorang pun yang menginginkan menjadi pembantu. Andai kita bisa memilih, takkan ada seorang pun yang mau menjadi pembantu. Andai bisa kita memilih, maka semua orang pasti memilih agar menjadi orang kaya, orang yang menjadi pejabat, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang cantik rupawan, orang yang cukup diandalkan. Tetapi kebanyakan tidak demikian. Dari dulu hingga sekarang masih saja ada perbudakan. Meskipun prakteknya sudah dilarang di muka bumi ini, karena dianggap memang pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM. Bahkan ada juga ilmuwan mengatakan bahwa Alkitab mendukung praktek perbudakan termasuk nats ini. Orang yang salah menafsirkan secara harafiah. Jadi sangatlah perlu kita menggali nats ini sehingga boleh menjadi kebenaran yang hakiki. Membaca buku Ulangan adalah berbicara tentang aturan etis kehidupan manusia. Di mana ayat sebelumnya 1-11 dibahas tentang Tuhan yang mengingatkan, memberikan pembekalan kepada setiap orang percaya, yaitu tentang tahun Sabat, yaitu Minggu tahun ke-7, di mana diaturkan penghapusan hutang. Sehingga dapat kita sinkronkan nas ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bangsa Israel harus mau menolong dan berbagi kepada orang miskin. Tahun penuh kasih karunia, tahun rahmat Tuhan, tahun penghapusan hutang. Dilanjutkan kembali ayat 12 hingga 18 dengan tema kasih karunia kepada budak laki-laki dan perempuan, memerdekakan budak Ibrani. Maka dengan sangat dalam kasih karunia, tahun rahmat, sehingga dari sini kita memahami bahwa Alkitab tak pernah setuju dengan yang namanya perbudakan. Penghapusan hutang dan pembebasan budak bukan perkara gampang untuk dilakukan. Bawaan alamiah manusia yang selalu ingin enak membuat dua hal ini juga menimbulkan keengganan yang pasti pada pemilik budak pada saat itu. Ada banyak budak saat itu, yaitu budak yang sebangsa, budak yang lain bangsa. Mereka ada karena bagian dari rantai perbudakan yang panjang yang dianut oleh banyak bangsa. Situasi perang, adanya para tawanan menimbulkan kejahatan baru dengan memperlakukan manusia seperti komoditi barang yang bisa diperjualbelikan. Di antaranya adalah penjualan manusia sebagai budak. Allah sangat mengasihi semua manusia dan tidak menghendaki manusianya orang percaya menjadi diperbudak. Karena itu meski di zaman perjanjian lama masih ada budak, tetapi aturan yang Allah berikan berusaha untuk membebaskan dan memberdayakan mereka sebagai orang yang merdeka. Bukan cuma bebas, tetapi juga mampu berdaya usaha. Hukum Allah diberikan untuk hadirnya kasih di tengah-tengah dunia. Intinya adalah bagaimana kita supaya bisa saling mengasihi. Bukan hanya bebas di tengah-tengah dunia ini. Dan tidak mungkin kasih dapat diberlakukan jika kita masih memperbudak orang lain. Dengan mempergunakan mereka dan untuk kepentingan mereka dan memperkecil tanggung jawab kita terhadap mereka. Itu Tuhan tidak mau. Yang ada adalah membuat semangat hidup bagi mereka. Waktu 6 tahun adalah waktu yang cukup untuk mereka membayar hutang mereka pada orang-orang yang memperbudak mereka. Biasanya orang jadi budak karena dia berhutang, karena tertawan. Tahun ke-7 adalah tahun pembebasan yang telah ditentukan untuk membebaskan mereka, di mana majikan mereka harus berupaya supaya mereka bisa berdaya guna
ketika mereka lepas dari majikannya. Ikatan yang ada dalam kebencian tidak akan pernah membebaskan budak dari ikatan mereka. Tetapi ikatan kasih dapat dimanfaatkan, harus diganti dengan hubungan kasih dan hormat. Yaitu kasih yang baru jika bangsa Israel dapat menerima rahmat Tuhan yang luar biasa. Maka mereka pantas disebut sebagai umat Allah. Aturan menghidupkan atau pro kehidupan itulah yang pertama yang harus kita perhatikan. Ketika nats ini dibuka dengan frase, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, di mana kita memahami bahwa perbudakan berasal dari kesadaran diri sendiri dan kerelaan diri sendiri untuk mau dengan tujuan demi menyambung hidup. Bukan yang dimaksud perbudakan massal dan juga bukan perbudakan yang secara sistematis. Perhambaan atau perbudakan bisa jadi karena kesusahan hidup dan juga terlilit hutang. Daripada mati kelaparan lebih baik mengabdi kepada orang lain. Daripada homeless atau tunawisma atau gelandang, lebih baik cari pekerjaan, minimal numpang hidup. Lebih baik bekerja di rumah orang menjadi pembantu untuk menyambung hidup daripada dikatakan saya adalah orang gelandangan. Itu lebih baik. Jadi sesuai situasi saat itu, tindakan di ayat 12 ini merupakan tindakan penyelamatan hidup dari kesusahan. Yaitu masalah sandang dan pangan, makanan dan perumahan. Selanjutnya, meskipun lebih baik membantu di rumah orang daripada kelaparan dan gelandangan, maka orang yang gelandangan dan peminta-minta masih bisa dianggap dengan orang yang najis. Mereka tidak bisa menjadi pembantu selamanya, tetapi ada masanya. Dalam tahun yang ke-7 juga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tetapi si majikan wajib memberikan pesangon minimal 2 kali lipat dari gajinya, seperti tertulis di ayat 14. Engkau harus dengan limpahnya memberikan bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengerikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Di sini ada kata berlimpah. Bukan asal dilepaskan begitu saja, tetapi menyelamatkannya dan memberikannya bekal yang berlimpah. Dia harus diberangkatkan keluar dari rumahnya dengan layak. Bukan dilemparkan atau dibiarkan begitu saja. Itulah alasannya kita membuat inti khotbah kita hari ini adalah kasih karunia, rahmat Tuhan. Menerima mereka menjadi pembantu atau membebaskannya sesuai dengan rahmat kasih karunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di rumah kita? Atau yang menjadi bawahan kita di kantor atau pekerja kita? Apakah kita hanya memikirkan untungnya saja tanpa memikirkan upah mereka? Tanggung jawab kita juga untuk memikirkan hidup mereka secara ekonomi dan juga secara sosial ukuran duniawi, di mana hati yang menyemangati adalah intinya. Orang yang menghidupkan. Janganlah karena dia adalah seorang pekerja sehingga kita bertindak sewenang-wenang, bersesuka hati, lalu tidak memberi waktu bagi mereka untuk istirahat, sesuka hati memotong gajinya. Itu tidak dibenarkan. Selanjutnya dikatakan dalam nats ini, kasih karunia atau keselamatan adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita dengan kasih karunia. Sangat ditegaskan juga dalam ayat sebelumnya,
Dan inilah dasar bagi bangsa Israel memiliki kewajiban melakukan hukum kasih dan anugerah itu untuk membantu orang miskin dan melepaskan para budak yang dulunya budak sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita terpanggil melakukan kasih. Kasih bukan dibuat-buat atau keterpaksaan. Tetapi yang dinamakan kasih di sini adalah kasih karunia dan penyelamatan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu menyelamatkan kita, mengasihi kita, menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, perbudakan hukum Taurat dan kematian, maka kita juga melalui darah Yesus harus memberi teladan kepada orang-orang lain di lingkungan kita. Melalui darahnya Yesus menebus kita, memberikan dan menjagai kehidupan kita. Jadi kita terpanggil untuk menjadi sumber hidup yang mengasihi dan berperi kehidupan. Jadi janganlah berhati merampok atau merampas atau mengambil atau memotong gaji budak yang bukan haknya. Jadi menyelamatkan orang lain, bila kita pernah memperjuangkan seseorang, janganlah berpikir kita bisa menghitungnya bahwa dia juga berutang kepada kita. Karena dia pernah kita tolong, karena dia pernah kita bantu, sehingga kita haruskan berhutang kepada dia. No. Jangan memaksa orang agar orang yang kita selamatkan itu harus membayar kepada kita sebagai hutang budi. Tidak boleh. Walau kita memiliki orang-orang yang kita kasihani dan kita sudah bantu mereka, kita jadikan mereka dengan sewenang-wenang atau sesuka hati, itu artinya lebih daripada membunuh. Itulah yang sering terjadi. Balasan kebaikan bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan. Percayalah. Jangan pernah mengharapkan balasan daripada orang yang pernah kita selamatkan. Jangan pernah menuntut kebaikan daripada orang yang pernah kita selamatkan. Mintalah dari Tuhan. Artinya kita diajak membawa keselamatan tanpa mengharapkan balasan daripada manusia. Karena hitung-hitung belum seberapa yang kita dapatkan dari manusia ketimbang yang akan Tuhan berikan bagi kita. Belum seberapa yang kita dapatkan dari manusia ketimbang dari Tuhan Yesus Kristus melalui curahan darahnya di Golgota. Hanya untuk menebus kita. Dia rela menderita untuk keselamatan kita. Terhina hanya untuk menyelamatkan kita. Apakah itu namanya tidak pantas kita bersyukur dalam kehidupan kita? Atau kehidupan yang boleh kita rasakan saat ini? Kita pantas bersyukur. Dan dilanjutkan kembali dengan frase, janganlah merasa susah menyelamatkan orang. Janganlah sampai berkeluh kesah atau menyesal untuk membantu orang. Sangat jelas diingatkan kepada seluruh bangsa Israel, bila sudah tiba waktunya pembebasan bagi budak pada tahun ke-7, ia harus senang hati. Jangan dengan susah hati atau dengan terpaksa. Juga sudah diaturkan bila membebaskan budak, tidak boleh dengan tangan kosong, tetapi harus sedia senantiasa membantu orang lain. Memberi pinjaman karena tahun pembebasan sudah dekat. Itu pun kalau memberikan pinjaman jangan dengan hati yang marah. Artinya menolong orang lain hendaklah hati yang menghidupkan jiwa dan semangat. Dari hati yang gembira dan hati yang bersih. Bersyukurlah bila kita masih bisa menolong orang lain. Apa yang hendak kita renungkan dari teks ini dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini? Apakah kita benar-benar sudah merasakan kemerdekaan itu? Atau mungkin hanya keluh kesah? Di mana kemerdekaan itu? Pertama, sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap berjuang untuk membebaskan ketertinggalan kita menuju Indonesia maju. Kita harus meningkatkan mutu sumber daya kita dalam berbagai bidang. Dalam hal ini, iman kita harus meningkatkan mutu kita sendiri, kualitas iman kita sebagai orang Kristen yang percaya.
Mental kita bukan lagi mental penjajah, mental membodohi, bukan mental memfitnah, mental mengkritik negatif. Melainkan kita semakin maju. Yang kedua, kita harus berlomba-lomba meningkatkan kemajuan pelayanan gereja di berbagai bidang. Kita harus unggul melayani dalam kebersamaan, menjadi bukti bahwa kita sebagai pembebas dari ketertinggalan kita, bukan dengan kepura-puraan. Coba kita perhatikan dengan tantangan zaman kita saat ini. Kita diperhadapkan dengan penyakit corona COVID-19. Kita diaturkan harus memakai protokoler, pakai masker. Tetapi sekarang orang-orang Indonesia, saya katakan secara umum, sudah banyak orang yang kaya. Kenapa kaya? Semua punya kalung. Kalung apa? Kalung masker. Bukan lehernya yang dijaga, tetapi hidung dan mulutnya. Ini semua malah pakai kalung. Kita harus unggul dalam kebenaran, melayani dan memberikan motivasi kepada orang-orang supaya semakin banyak yang datang dan percaya kepada Yesus. Apakah kita percaya bahwa diri kita adalah orang yang dimerdekakan oleh Yesus? Apakah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus percaya bahwa hidupmu sekarang sudah dimerdekakan Yesus? Bila kamu percaya tentang kemerdekaan itu, maka isilah kemerdekaan itu dari teladan Yesus. Maka berhatilah orang yang selalu bersedia untuk menyelamatkan orang lain, untuk membawa keselamatan kepada dunia ini melalui mengajarkan darah Yesus, untuk memajukan gerejanya. Jika mungkin selama ini kita masih bekerja sendiri-sendiri, maka saat ini kita sudah saatnya bekerja bersama-sama untuk memajukan HKI. Maka mesti ada keikhlasan dan kemurahan hati. Jangan pernah enggan memberi. Bangsa ini diajarkan untuk memberi, bahkan sampai sakit. Kita harus ikhlas dan bermurah hati. Sesuatu yang sangat-sangat dan sangat tidak kita suka, bahkan sampai memberi, tetapi selalu mengharapkan, ngau paluhoda, najolo, dari dulu anakmu, ayahmu, orang tuamu, aku yang menyelamatkan, biar tahu kau, aku. Tetapi kita juga melaksanakan penyelamatan itu melalui karya kasih Yesus, bukan dengan gaya-gayaan atau mencari keuntungan. Di gereja, kita belajar banyak hal untuk melakukan hal-hal yang dunia pikirkan tidak perlu kita lakukan. Tetapi hal sekecil apapun demi kebaikan seseorang itu sangat perlu. Belajarlah memberi kepada Allah. Karena apa yang kita berikan kepada anak kecil juga itu adalah kepada Allah. Belajarlah untuk berbagi, belajarlah untuk memberi keselamatan, belajarlah memaafkan dan menerima orang lain dari segala kelemahan dan kekurangannya. Dengan demikian kamu sudah memerdekakan dia. Belajarlah untuk mau bercapek ria sedikit dan berlelah ria dalam pelayanan. Perlu banyak harga yang perlu harus dibayar juga dalam misi penyelamatan. Maka lakukanlah karya kasih kita pada orang lain, karena kita sudah menerima banyak kemurahan Allah dalam hidup kita. Jangan lupa bahwa tiap kita pernah ada dalam perbudakan. Kita juga pernah hidup dalam kesusahan. Kita harus belajar untuk menolong orang lain satu. Bila mana kita sudah lupa mengingatnya, mustahil dengan sukacita kita akan mampu memberi. Itu kuncinya. Hanya orang yang merasa dan mensyukuri keselamatan dari Tuhanlah yang mampu menyelamatkan sesamanya. Kita pernah ada dalam situasi di mana kita ditolong Allah yang luar biasa. Jika kita lupa mengingatnya pertolongan Tuhan, bagaimana kita mampu menolong orang lain? Jangan pernah lupa mengucap syukur. Tuhanlah yang memberi pertolongan bagi kita selama ini. Kita harus menyelamatkan orang lain, tetapi juga
Jangan berharap balas budi dari orang lain. Percayalah pada Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu menolong kita. Dan bila kita menolong orang lain dengan benar-benar pasrah, bahwa itu juga adalah memberi kepada Tuhan. Dia telah menggenapi janjinya agar semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan percaya.